Halo Halo semuanya, semuanya, saya Marcel dan saya Michael. akan mempresentasikan mengenai lembaga keuangan. Pertama, pengertian. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, terutama dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk investasi, konsumsi, serta distribusi barang dan jasa. Yang kedua, peran. Peran lembaga keuangan adalah sebagai intermediari antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga dapat menyalurkan dana dari masyarakat, usaha, maupun pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi. Lalu selanjutnya ada sejarahnya. Perbankan mulai ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi di Yunani, Romawi sebagai penukar uang. Istilah bank berasal dari Italia Banco. Perbankan modern lahir di Italia pada Bank Venesia 1171 dan Bank Barcelona 1312. Pada abad 17 muncul Goldsmith Notes di Eropa, lalu menyebar ke dunia. Lalu, pada Indonesia bermula dari Bank Van Kouran pada tahun 1746, lalu Deja Vasce Bank pada 1828 yang menjadi cikal bakal BI. Saat masa Jepang pada tahun 1942 hingga 1945 diganti menjadi Bank Jepang. Setelah Indonesia merdeka, muncullah BNI, BRI, dan lain-lainnya. Pada tahun 1951, Deja Vasce Bank dinasionalisasi, dan pada tahun 1953 lahirlah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang berikutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan, menjaga stabilitas uang, mengatur sistem pembayaran, dan mengawasi perbankan. Lalu yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah bank konvensional atau syariah yang memberi layanan lalu lintas pembayaran, menghimpun dana, memberi kredit, menerbitkan surat utang, memindahkan dana, dan menyediakan jasa penyimpanan barang atau surat berharga. Lalu yang ketiga adalah Bank Perekonomian Rakyat atau yang biasa disebut BPR. BPR adalah bank konvensional atau syariah yang tidak melayani lalu lintas pembayaran, tetapi menghimpun dana, memberi kredit atau pembiayaan, serta menempatkan dana pada instrumen seperti SBI, deposito, atau tabungan di bank lain. Berikutnya adalah berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama adalah bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang dimiliki pemerintah dan keuntungannya untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang bermodal dari swasta dalam negara dan tujuan utamanya mencari laba. Yang ketiga adalah bank koperasi. Bank koperasi adalah bank yang dimiliki koperasi dan berlandaskan prinsip koperasi. Lalu selanjutnya yang keempat adalah bank asing. Bank asing adalah bank yang dimiliki pihak luar negeri dan cabang dari bank di negara asal. Lalu nomor yang kelima atau nomor yang terakhir adalah bank campuran. Bank campuran adalah saham yang dimiliki bersama oleh pihak asing dan swasta nasional. Selanjutnya yang terakhir adalah berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama bank konvensional. Kegiatan bank konvensional adalah menjalankan usaha secara umum dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk jasa pembayaran. Yang kedua adalah bank syariah. Kegiatan bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip hukum Islam sesuai fatwa atau syariat. Jenis lembaga keuangan yang selanjutnya adalah lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk pembiayaan, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, contoh-contoh lembaga keuangan bank yaitu: Yang pertama, sewa usaha guna. Lembaga ini menyediakan modal seperti kendaraan, gedung, dan lain-lain untuk dipakai perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala. Yang kedua,
Perusahaan asuransi. Perusahaan ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi. Sebagai gantinya, perusahaan memberikan perlindungan terhadap resiko seperti kerugian, kecelakaan, dan lain-lain. Perjanjian antara nasabah dan perusahaan tertuang dalam polis asuransi yang menjadi bukti hukum. 3. Perusahaan dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga yang mengelola tabungan hari tua. Peserta akan menerima manfaat pensiun saat memasuki usia pensiun, berhenti bekerja lebih awal, atau karena kecelakaan atau disabilitas. Selanjutnya yang keempat adalah pasar modal. Pasar modal mempertemukan investor dengan perusahaan melalui perdagangan efek panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Yang kelima, pegadaian. Pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak, misalnya emas, kendaraan, atau elektronik. Jika pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan bisa dijual. Pegadaian membantu berperan masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah. Yang terakhir, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kelompok dengan asas kekeluargaan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama. Oke, sekian presentasi mengenai lembaga keuangan dari kelompok kami. Terima kasih.